ada 1 juta Siapa? Lady Gaga Ini atau 1 juta Insyad Manji, iman warga NU tidak akan berkurang, akhlak warga tidak akan rusak. Islam atau agama nggak akan langgeng kalau tidak dibingkai dengan budaya. Kalau hanya doktrin tok ini paling sama FPI tok nanti. Yang masih Islam. Tapi karena kita sebagai Islam, karena Islam disampaikan oleh Wali Songo itu dicampur, disinergikan dengan budaya. Tanpa budaya, agama tidak akan langgeng. Tanpa peradaban, agama tidak akan langgeng. Bisa langgeng karena campur dengan, disinergikan dengan peradaban dan budaya. Banyak hal-hal yang seperti itu. Orang Hindu itu paling males nyuci kaki, paling males. Oleh karena itu Kiai kalau bikin musola dulu di depan pintu masuk ada air yang orang kalau masuk pasti mau nggak mau kakinya nyemplung air itu. Itu cara dakwah bil hikmah. Wallahu akbar nggak gitu. Kalau Allahu akbar itu ya kita ada. Nah, jadi Islam harus sinergi dengan budaya, harus sinergi dengan seni, harus sinergi dengan peradaban, harus dibumikan, bukan hanya di langit tapi harus dimanusiakan. Takmisul ilah, memanusiakan Tuhan, memanusiakan nilai-nilai Tuhan. Kita memasuki era globalisasi. Bicara mengenai jati diri, Pak Akil, iya. Adakah perbedaan antara Islam Timur Tengah dengan Islam Nusantara? Ya jelas jauh berbeda. Jauh berbeda. Islam di Timur Tengah disebarkan dengan peperangan. Islam disebarkan melalui beberapa peperangan, walaupun Islam sendiri sebenarnya tidak menghendaki peperangan, tapi terpaksa Nabi Muhammad dan para sahabat penerusnya terpaksa melakukan peperangan itu karena menghadapi orang-orang yang keras juga. Maka Islam tersebar di Persia, di belahan Romawi, Afrika Utara, itu semua melalui peperangan. Karena sangat penting sekali kita ber-NU dan harus bangga menjadi orang NU. Nahnu ashabul haq, kita yang paling benar, yang lain salah. Yang paling ber-NU, jangan salah kabeh. Benar dalam cara beragama, benar dalam cara berpolitik, bersikap politik. Kemudian saya tidak membela ahli sunnah, yang nggak bener dong. Tiap hari saya sampaikan membelain NU. Tak goblok-gobloknya orang yang nggak mau NU itu. Nah, kalau orang mengatakan saya sholat hanya berdasarkan Quran dan hadis, goblok. Bahwa saya bahasanya kasar itu saya baru datang dari luar, bahasa barangkali kasar barangkali. Nah, nanti saya halusin lah, saya berhalusin. Ya. Kemudian ahli sunnah wal jamaah itu adalah sejak zaman sahabat. Ya jelas dong. Saya pun mengatakan NU itu yang persis zaman Rasulullah, NU ini. Yang persis zaman Rasulullah, NU ini. Contohnya, sahabat memuji Rasulullah, Rasul diam. Ka'ab bin Zuhair banat su'an. Inna Rasulullah sayfun istadha'u bi Muhammadun min syufillahi maslulu fi usbatin min. Qasidah yang intinya memuji Rasul disamakan qasidatul burda. Artinya memuji Rasulullah adalah sunnah takririyah. Goblok. Saya mengatakan goblok itu pada Muhammadiyah, goblok bukan pada. Itu namanya sunnah takririyah, goblok. Mungkar nakir itu Bu, sampai sekarang belum bisa nanyain Gus Dur, belum bisa. Karena dalam hadis dikatakan, jenazah diletakkan di kuburan, di liang, pengantar pulang 7 langkah, mungkar nakir masuk. Ketika sudah sepi, Gus Dur kuburannya tidak pernah sepi. Itu mungkar nakir sekarang masih nunggu tuh mau masuk sama sekarang. Jenggot boleh panjang, tapi gobloknya nggak selesai. Gamis setengah kaki, jidat hitam, percuma itu. Nggak usah pakai gamis, pakai batik aja. Nggak usah pakai gamis, pakai celana saja. Nggak usah jenggotan, nggak usah. Asal ilmunya lumayan. Kecuali Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Ya jubah, ya gamis, ya pinter, ya alim. Silahkan itu. Kalau hanya ngadir kayak gamis tok dengan sorban, Abu Jahal juga persis seperti itu pakaiannya. Serius ini bukan guyon, serius ya. Kalau hanya mengandalkan Islam tuh gamis, Islam tuh sorban, Islam tuh jenggot, persis Abu Jahal, seperti itu juga. Prinsip Islam Nusantara yang digaungkan oleh PBNU, apa ini sebenarnya? Islam Nusantara itu ide saya. Islam Nusantara itu ide saya. Islam Nusantara itu ide saya. Mari kita lestarikan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab.
Kita punya tipologi sendiri, bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Segala seperti Arab, jenggotnya apa? Orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola, seperti sebelah helai ini. Dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat, ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalid Majid tidak berjenggot, Pak Quraisy Shihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Yang jenggotnya panjang itu. Dan biasanya orang kalau berjenggot tidak cerdas. Orang cerdas nggak berjenggot, Imam Amin nggak berjenggot, Gus Dur, Pak Khalid Majid nggak berjenggot, Pak Nuh nggak berjenggot, orang cerdas semuanya. Supaya menjadi tawassut umatan wasaton, syaratnya kudu pinter, kudu cerdas. Lamun goblok, bisa tawassut. Bisa mung jenggote dawa, nganggo gamis, jidate ireng, Allahu Akbar. Karena goblok nggak bisa berperan. Saya juga heran akhir-akhir ini. Saya heran sekali. Iseng bingung akhir-akhir sekarang. Dulu para habib, para orang Arab Cirebon, adol kitab, tasbih, ngawangi, nganggo sarung, gimana? Ini enggak? Panjunan, di mana? Pasuketan, Panjunan, Tamimi, ada toko-toko Arab dulu, nganggo sarung. Arab Tegal, Arab Pekalongan, sarung, sekian sing dudu Arab, pesek, ireng pesek, nganggo gamis, Masya Allah. Bengen sing Arab nganggo sarung. Dulu orang Arab pakainya sarung yang di sini nih. Lihat toko Arab di Cirebon atau Aibmu, Habib Aibmu tuh sarung, atau Tegal Pekalongan tuh toko-toko Arab, malah jualannya sarung kok. Jualnya sarung malah. Itu toko Cianjur Cirebon tuh. Dulu ayah saya langganan itu toko Cianjur Cirebon. Baisa namanya Baisa. Tamimi toko kitab, minyak wangi, sarung. Sekarang dudu Arab wong perang cangkring pesisir, cungure pesek, ireng, nganggo gamis, Allahu Akbar. Masya Allah. Bon, jadi sekali lagi tawassut harus pinter. Lamun goblok, bisa tawassut. Bisa mung jenggote dawa, nganggo gamis, jidate ireng, Allahu Akbar. Karena goblok nggak bisa berperan. Maka suatu ketika ada Kiai MWC lah berangkat sholat Jumat pakai gamis, baru pulang dari haji itu, pakai sorban, gamisnya putih. Di tengah jalan digigit anjing. Wah, anjingnya dipukul oleh Kiai itu. Anjing kesakitan, lapor pada Tuhan, ya Allah, saya sakit. Kenapa? Dipukul oleh Pak Haji yang berangkat ke sholat Jumat itu. Malaikat stop, berhenti dulu itu, Kiai itu. Di stop oleh malaikat. Tanya, kenapa kamu pukul anjing? Ya dia gigit gamis saya kotor, koyak jadinya.
Kemudian anjing tanyain, kenapa kamu gigit kiai itu? Jawabnya anjing, saya pikir kalau orang pakai gamis, sorban, bawa tasbih, apalagi jidatnya hitam, jenggotnya panjang, saya kira orang itu nggak punya hawa nafsu. Ternyata marah juga itu loh. Jadi nggak ada bedanya dengan pakai jin, yang pakai kaos, nggak ada bedanya itu. Jadi nggak ada bedanya dengan pakai jin, yang pakai kaos, nggak ada bedanya itu. Terus malaikat tanya lagi, kamu anjing kok bisa secerdas itu dari mana? Siapa gurumu itu? Kok bisa cerdas seperti itu anjing? Kata anjing, renungan, hasil renungan saja ini. Akhirnya kata malaikat, kamu anjing lebih arif daripada kiai itu katanya. Ya Allah. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar. Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali rada nyekek, Allah Akbar. Kayak Wahabi lu. Yang kalau sholat takbir ini, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, nggak boleh ada ruang antar kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk, bisa ikut sholat. Ya itu tadi kembali ke masalah yang substansif ya. Sholat memang sunnahnya satu sama lain kakinya rapat gitu ya, jangan sampai ada lubang. Tapi itu kan cuma masalah kecil. Yang paling penting suatu khusyuk, hatinya ingat Tuhan. Itu. Jadi kalau saya itu yang penting substansi. Itu satu. Kedua, itu tradisi dari Arab dibawa ke sini. Nah kita di sini belum mengenal tradisi itu. Sekali lagi itu bukan masalah sangat. Itu tradisi dari Arab dibawa ke sini. Itu tradisi dari Arab dibawa. Allah berfirman sangat tegas sekali. Malah nyuwun sewu Pak Pendeta, Pak Romo, lebih tegas daripada Bible. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Itu surat Yunus ayat 99. Seandainya Tuhan mau menghendaki, niscaya la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua umat manusia di muka bumi Islam semua. Kalau Tuhan menghendaki. Tuhan tidak menghendaki di muka bumi ini satu agama, Islam semua, tidak. Kristen semua, tidak. Hindu semua, tidak. Biarkan beragam. Suatu ketika Nabi Muhammad, tapi jangan ditiru oleh pejabat sekarang, ini cerita dulu ini. Nabi Muhammad tradisi dulu, pejabat itu kalau memberi hadiah itu budak perempuan cantik dulu, tapi kalau sekarang nggak boleh, kalau sekarang gratifikasi perempuan nanti. Nabi Muhammad dapat hadiah dari gubernur Mesir, namanya Muqawqis, ortodok, agamanya ortodok. Ngirim hadiah pada Nabi Muhammad satu perempuan cantik namanya Maria. Dulu boleh dulu, sekarang nggak boleh dulu. Satu lagi namanya Shirin. Hanya yang cantik Maria diambil oleh Nabi Muhammad. Shirin kurang cantik diambil oleh Hasan bin Thabit. Gitu. Rupanya agak seperti anak Pasuruan lah, nggak begitu cantik rupanya. Jadi diambil oleh Hasan bin Thabit. Yang Maria cantik diambil Nabi Muhammad. Dan satu kuda, satu Bigol, satu BMW atau Alphard, yang satunya lagi Avanza, itulah. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal saleh, mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran, mari kita pertahankan. Enggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Enggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fa innahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk
kepada umat Islam, warga Nabiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaumul Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah allazi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Orang yang sirinya tajam, yaitu seperti Kiai Junaid Baghdadi. Ya, saya saja cuma bisa nerangkan, belum bisa tajam seperti itu. Jelaskan bisa saya. Oh saya dosen tasawuf. Oh saya dosen tasawuf. Tapi bukan sufi, dosen tasawuf. Kalau dosen tasawuf nggak ada amplopnya malah nuntut. Mana amplopnya? Saya ngajar nggak ada amplop. Kalau orang sufi dikasih amplop, amplop apa ini? Itu orang sufi. Kalau dosen tasawuf nggak dikasih amplop malah mana amplop saya? Tapi amplop dapat ngajar halal daripada amplop ngadang di jalan. Yang paling berbobot hadis kalau redaksinya, bunyinya amarona Rasulullah. Rasulullah memerintah kita begini. Nahana Rasulullah. Rasul melarang kita jangan lakukan ini. Itu yang paling berbobot. Nomor 2, kunna ma'a Rasulillah naf'alu kadza. Kami pernah bersama Rasulullah melakukan ini. Itu nomor 2 bobotnya. Nomor 3, ra'aitu Rasulullah yaf'alu kadza. Saya menyaksikan Rasulullah melakukan ini. Nomor 3 bobotnya tuh. Nomor 4 yang paling ringan bobotnya, an Rasulillah qala sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mubalek, nggak usah berbobot, nggak apa-apa, ringan-ringan saja. Yang harus berbobot amplopnya. Amplop itu kalau tebal sahih, kalau tipis dhaif. Kalau tipis tapi sengelungke bocah wadon ayu, sahih li ghairi. Itu istilah amplop. Guru kula Kiai Mahrus Ali, Kiai Ali Maksum, 2 kiai besar ini, saya di Lirboyo 4 tahun, di Krapyak juga 4 tahun, saya tidak pernah melihat Kiai Mahrus dan Kiai Ali Maksum minta-minta pada pejabat. Gak pernah bikin proposal, gak pernah bikin surat teng presiden, opo gubernur, opo wali kota, opo Sri Sultan, kalau Kiai Ali Maksum, kalau Kiai Mahrus surati bupati, boten nate jaluk sumbangan. Kiai Mahrus dan Kiai Ali Maksum. Lagi saya usahakan, saya lagi berusaha insya Allah mudah-mudahan mulai tahun depan ada anggaran APBN NU ini. Saya ajukan, ya, mudah-mudahan. Nanti ke bawah, nanti sampai ke bawah nanti akan ada anggaran resmi. Resmi ada APBD-nya nanti cabang itu. Oleh Pak Menko Polhukam, bahwa beliau sampai Jenderal Bintang 4 barokahnya Gus Dur. Ketika Gus Dur Presiden, Menteri Perdagangan, Dubes Singapura, Perdana Menteri Perdagangan. Jadi jasanya Gus Dur luar biasa. Sampai-sampai Pak Luhut Panjaitan, yang beliau adalah NU cabang Kristen, itu sampai naik pangkat barokahnya Presiden Gus Dur. Sampai-sampai Pak Luhut Panjaitan, yang beliau adalah NU cabang Kristen, itu sampai naik pangkat barokahnya Presiden Gus Dur. Pak Hasto yang saya hormati, Sekjen PDI Perjuangan. Ini NU cabang Katolik. Dan kita sayangkan di tengah-tengah tentara pun ada yang Islam ekstrim. Almarhum Z. Maulana, kepala wakil, itu Islam keras. Satu lagi paling tahu, Kifran Z. Satu lagi Syamsul Ma'arif dari Pare Kediri. Satu lagi
Sudi Silalahi itu yang membackup kelompok MTA di Solo, kelompok Majelis Tafsir Al-Quran, tapi bukan tafsir Quran, tafsir provokasi lesnya, bukan tafsir Al-Quran, kajian Al-Quran, aktivis. Nah, yang dan kita sayangkan di tengah-tengah tentara pun ada ya Islam ekstrem. Almarhum Z.A. Maulana, kepala wakil, itu Islam keras. Satu lagi paling tahu, Kiflan, Siap. Satu lagi, Syamsul Ma'arif dari Pare Kediri. Satu lagi, Sudi Silalahi itu yang membackup kelompok MTA di Solo, kelompok Majelis Tafsir Al-Quran, tapi bukan tafsir Quran, tafsir provokasi lesnya, bukan tafsir Al-Quran, kajian Al-Quran, aktivis. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah kamu sekalian kepada manusia, diajak menuju jalannya Allah bil hikmati ay bil medsos. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah bil Google, bil YouTube, wajadilhum bil internet. Ayo. Dulu lari-lari sembunyi, sekarang terang-terangan dengan membawa pasukan 15.000. Orang Mekah sudah ketakutan, Muhammad pasti balas dendam. Begitu masuk kota Mekah, 15.000 sahabat Nabi membawa senjata lengkap. Memang ada yang yel-yel. Bunyi bahasanya begini Pak Pangdam, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita siksa lagi, yang dulu merkosa kita. Nabi mendengar, siapa itu? SPI rupanya. Jangan, salah itu. 8 tahun Rasulullah di Madinah, pulang ke Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Rasulullah berangkat ke Mekah bawa pasukan 15.000. Dulu waktu hijrah sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi di Gua Tur 3 hari, malam-malam baru berangkat. Sekarang pulang ke Mekah gagah berani. Pasukannya berapa? 15.000. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu, di luar kota. Malam-malam Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, belum masuk Islam waktu itu. Sayyidina Abbas, Abu Sufyan lihat dari atas bukit, Masya Allah, ya Allah, besok Mekah berdarah-darah, besok Mekah hangus, Muhammad masuk, udah mati semua, rumah bakar semua nanti ini. Coba lihat Muhammad tuh, pasukannya 15.000, bawa gogah, bawa senjata, masuk, udah, Mekah besok hancur udah. Besok pagi, setelah pagi-pagi, Rasulullah masuk kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Semua saya maafkan. Enggak mengatakan, yang Islam saya maafkan, yang enggak Islam tidak. Enggak. Semua saya maafkan. Ada sahabat yang mengatakan begini, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh lagi, yang dulu tempeleng lagi, yang dulu merkosa. Kanjeng Nabi kerungu, siapa itu? Siapa itu? FPI, jangan. Bakhtiar Nasir, komandan GNPF, 100 miliar biayanya, 50 miliar.
3 miliar dari ISIS. Ki Bakhtiar Nasir, komandan GNPF, 100 miliar biayanya, 50 miliar. 3 miliar dari ISIS. Ki Bakhtiar Nasir, komandan GNPF, 100 miliar biayanya, 50 miliar. 3 miliar dari ISIS. Coba aku limo panjenengan menggerakkan limo, iya niki wonten ngangge Mas Aqua pinten 1 miliar. Ternyata dari ISIS. Hancur nama saya, hancur nama NU. Paham betul? Coba percaya aku, Masya Allah. Saya tahu. Saya tahu tujuannya apa itu di Monas. Saya tahu siapa di belakangnya. Saya tahu siapa yang biayain. Front Pembela Islam, FPI, yang kadang-kadang menggunakan NU jalan lurus. Ya nggak apa-apa, silakan aja pakai namun. Oh, saya itu didatangi kiai, mau nggak ketemu dengan si A? Ya Bu Solah itu, saya mau sekali. Saya ketemu Bu Solah mau diminta jabatan saya silahkan. Jangan jabatan ketua NU, titel haji saya monggo diminta juga nggak apa-apa. Saya haji 22 kali, kalau diambil 2 masih 20 masih. Mau diambil gelar profesor dokter monggo silahkan. Nggak penting lah titel itu. Front Pembela Islam. Front Pembela Islam berdiri tahun 97 atau di awal 98. Tidak tahu siapa yang sponsori, tetapi bersamaan dengan adanya PAM Swakarsa yang waktu itu bermarkas di Masjid Istiqlal, gerakan-gerakan yang akan menggagalkan sidang umum MPR dan DPR. Tetapi ada lagi satu versi lain yang mengatakan bahwa asal mula terbentuknya Front Pembela Islam setelah terjadi kerusuhan di Jalan Gajah Mada di Jakarta, dan juga ada lagi katanya dibentuk oleh beberapa orang dari militer. Kamu Kristen, nggak boleh masuk SD sini. Ini asal surah Islam. Ini kalau SD negeri ini, kalau di Islam ya terserah, itu SD Islam namanya. Nggak boleh kamu Kristen masuk sekolah SD sini. Atau apa? Rumah sakit. Ada orang Kristen sakit, nggak boleh. Ini Kristen ini sakit dari rumah sakit negara ini, masuk negara gitu. Hanya khusus orang Islam, nggak bisa. Hanya untuk khusus orang Jawa, yang luar Jawa nggak bisa, nggak boleh. Sama. Cina Kristen, nggak boleh. Dari calon gubernur. Nggak boleh, begitu nggak boleh. Semua sama haknya. Adapun Anda tidak senang, yo jadi pilih. Betul Nusa Demo 212. Nggak seneng A, jangan dipilih. Nggak seneng B, ya jangan milih B. Nggak usah demo, nggak usah sholat Jumat, nggak usah sholat Jumatan di Monas, nggak usah. Saya misalkan, saya maju presiden misalkan. Jadi kan nggak seneng, ya jangan dipilih. Betul usah demo. Misalkan adik saya mau calon Bupati Cirebon misalkan, nggak seneng, ya jangan dipilih. Betul usah demo, betul usah sholat Jumat di lapangan, nggak usah. Ini sholat Jumat model apa itu nawaitunya itu? Bukan berarti tidak sah secara fikih, tapi tahakkukul ubudiyah 0. Hakikat ibadah sholat Jumat di Monas 0. Niatnya sudah nggak benar. Setelah fikih sah-sah saja, setelah fikih dohir. Kalau wudunya beres, sah. Tapi hakikatul ubudiyah 0. Niatnya sudah nggak benar. Kemudian ormas-ormas Islam yang kebanyakan berdiri sebelum NKRI berdiri, yaitu yang tergabung dalam lembaga Persahabatan Ormas Islam yang jumlahnya ada 14, NU, Syarikat Islam, Perti, Wasliyah, Mata Anwar, Ittihadiyah, Persis, IKADI, PT, Robito Alawiyah, dan lain-lain lah. Kita berkirim surat kepada pemerintah agar segera dilaksanakan pembubaran ormas-ormas radikal yang merongrong keberadaan NKRI yang berdasarkan Pancasila.
NU sama dengan nunut urip. NU benar-benar ormas nunut urip. Tidak peduli habaib dan ulama tetap dihianati demi nunut urip. Di saat Masyumi melawan pemikiran Soekarno tentang komunis dibungkus Nasakom, NU nunut urip meninggalkan barisan Islam dan bergabung dengan barisan komunis setelah dihianati PKI. Baru NU nunuk urip melawan PKI, itu pun terpaksa, karena para kiai pesantren sudah deklarasi perang melawan PKI di saat Soeharto menerapkan asas tunggal, dan banyak ulama yang ditangkap. Sekali lagi NU nunuk urip meninggalkan barisan Islam dan menerima asas tunggal, dan saat Jokowi habis-habisan bela si penista agama Ahok hingga tega mengkriminalisasi habaib dan ulama, NU nunuk urip mengkhianati umat Islam dengan membela Jokowi dan Ahok. Kini, saat barisan Islam menolak perpu pembubaran ormas, NU nunuk urip justru semangat membela perpu, bahkan siap turunkan banser mengawal perpu. Kenapa begitu semangat? Ternyata dapat kucuran dana 1,5 triliun rupiah dari rezim Jokowi. Dan SAS bersama gerombolannya juga dapat jatah kursi komisaris di beberapa perusahaan. Pantas jadi, dari dulu sampai sekarang NU nunuk urip selalu berusaha untuk urip walaupun harus mengkhianati habaib dan ulama, serta menjadikan saudaranya sendiri sebagai musuh. Bagi NU nunuk urip, yang penting uang dan jabatan, sehingga sangat cocok namanya NU, dan gitu pula kepanjangannya nunut urip. Apakah habaib dan ulama Istiqomah masih mau ikut perahu NU nunuk urip?